Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan. Khususnya kelas 11 ya, ini materi untuk kelas 11 melanjutkan materi harmoni sosial. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip yang ketiga tentang harmoni sosial. Jadi ada beberapa prinsip yang harus dipahami untuk mengerti bagaimana harmoni sosial bisa terjadi. Jadi ini kondisi harmoni sosial tuh kondisi ideal sebuah masyarakat gitu ya. Masyarakat yang tidak saling bertengkar, masyarakat yang saling menghargai satu sama lain antar perbedaan dan seterusnya. Nah, prinsip untuk bisa menciptakan harmoni sosial sudah dijelaskan sebelumnya, ada dua. Yang sebelumnya ada dua ya, yaitu tentang prinsip integrasi ya dan juga kesetaraan. Ya kan, ini integrasi dan juga kesetaraan. Kesetaraan bukan kesetaraan orang yang berbeda harus memiliki ciri yang sama, bukan, tapi orang yang berbeda bisa mengakses hal yang sama gitu. Nah, ini berkaitan dengan inklusi sosial. Nah, apa itu inklusi sosial? Inklusi sosial adalah lawan dari eksklusi sosial. Nah, jadi antonim dari eksklusi sosial. Nah, secara definitif, inklusi sosial itu merupakan suatu kondisi di mana semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam semua kegiatan. Jadi, kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam semua kegiatan. Jadi tidak hanya 1-2 kegiatan saja, tapi dalam semua kegiatan. Oh ya, by the way, ini mohon maaf, kameranya agak hitam putih begitu ya, karena sedang mati lampu ya di kosan ini ya. Oke ya, jadi kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam semua kegiatan yang dilakukan di masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya. Contoh misalnya ya, untuk bisa mengakses pekerjaan, orang tidak boleh dibatasi karena hal-hal yang di luar kendalinya, seperti tinggi badan gitu ya, sebenarnya ya. Jadi sebuah pekerjaan yang akses terhadap ekonomi yang membuat orang dengan keterbatasannya tidak mampu bersaing secara adil, maka itu sudah tidak inklusi sosial gitu ya. Jadi misalnya kalangan difabel, makanya sekarang kan ada aturan bahwa dalam setiap perusahaan harus ada sekian persen perempuannya, harus ada sekian persen kalangan difabelnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan inklusi sosial. Jadi untuk memberikan ruang yang berbeda agar orang-orang yang memiliki keterbatasan atau keunggulan bisa bersaing secara adil. Kan gak adil ya kalau kita mempersaingkan orang yang memiliki kebutuhan khusus dengan orang yang normal. Tentu kalah jika tolok ukurnya sama. Maka harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, upaya penyesuaian-penyesuaian itulah adalah yang disebut dengan inklusi sosial, bertujuan untuk menciptakan inklusi sosial. Dalam politik, jadi siapapun boleh ikut dalam politik gitu. Nah, ketika ada larangan suku atau ras tertentu atau ciri fisik tertentu yang tidak boleh berpartisipasi dalam politik, maka disitulah ada eksklusi sosial, ada keterbatasan, ada kekangan, ada larangan, ada ketertutupan gitu ya. Jadi tidak terbuka. Nah, kalau masyarakatnya eksklusif, harmoni sosial tidak bisa terjadi gitu ya prinsipnya ya. Jadi seperti orang Cina boleh jadi bupati, orang Islam boleh jadi gubernur, orang Kristen juga boleh jadi gubernur, orang Hindu juga boleh jadi gubernur selama sesuai, selama benar-benar peduli sama rakyat. Jadi makanya ketika ada praktek politik identitas bahwa hanya Islam yang boleh menjadi pemimpin, bahwa hanya Kristen yang boleh jadi pemimpin, bahwa hanya Hindu yang boleh jadi pemimpin, maka disitulah praktek yang kita
sebut eksklusi sosial sedang terjadi, tapi dinormalisasi dengan pembenaran-pembenaran tertentu. Padahal kalau kita mau konsisten menciptakan inklusi sosial, ya kita harus setarakan semuanya, kita harus ciptakan yang inklusif gitu, memang sesuai dengan kapasitasnya begitu ya. Nah itu ya. Terus dalam pendidikan juga, mau yang kaya, mau yang miskin, harusnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Yang menjamin siapa? Negara. Nah sehingga terciptalah ruang yang inklusif. Semua orang, mau kaya, mau miskin, mau berkulit hitam, mau berkulit putih, beragama Islam, beragama Kristen, beragama Hindu, semuanya kalau mau sekolah bisa gitu. Jadi jangan sampai ada pembatasan. Dan sosial budaya, nonton konser, nonton acara kebudayaan, nonton bioskop, tidak boleh ada batasan-batasan yang sifatnya rasial, suku, agama, berbasis gender dan seterusnya gitu. Nah, itu yang disebut inklusi sosial. Jadi inklusi sosial itu adalah kondisi di mana masyarakat menjadikan perbedaan sebagai hal yang biasa dan boleh terjadi dalam aspek apapun ya, dalam aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya dan seterusnya gitu. Jadi tidak boleh ada pembatasan-pembatasan terkait perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi perbedaan-perbedaannya harus difasilitasi begitu. Begitu ya. Nah, hambatan inklusi sosial ada 3 paling tidak ya. Sebenarnya banyak sekali ya, cuma dalam pembahasan kita saya jelaskan 3 saja. 1, adanya stigma pada kelompok masyarakat tertentu. Apa itu stigma? Stigma adalah label negatif yang dicapkan pada kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Seperti misalnya Madura begal, Madura nyolong besi. Nah, itu stigma namanya. Jadi, kalau kerja sama orang Madura, hati-hati motornya. Nah, itu stigma namanya. Sehingga terjadi eksklusi sosial. Jadi orang Madura cenderung dikucilkan, tidak sulit mendapatkan pekerjaan dan seterusnya gitu. Nah, terus minimnya partisipasi kelompok marginal. Apa itu kelompok marginal? Kelompok marginal itu adalah kelompok yang terpinggirkan. Kelompok marginal adalah kelompok yang terpinggirkan, kelompok yang sering dibully, kelompok yang sering tidak diajak ketika proses pembuatan kelompok dilakukan secara mandiri. Ketika guru bilang, oke, bikin kelompok sendiri-sendiri ya. Nah, satu anak yang nggak dapat kelompok, nah dialah orang-orang marginal, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang tidak dianggap. Itu namanya kelompok marginal. Nah, ketika ada kelompok-kelompok yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan suatu masyarakat, maka di situ inklusi sosial belum terjadi. Ketika inklusi sosial belum terjadi, harmoni sosial juga tidak mungkin terjadi. Nah, terus yang ketiga adalah sarana dan prasarana penunjang aktivitas yang belum memadai. Misalnya, sekolah belum bisa memfasilitasi akses mobilitas yang memadai untuk kalangan difabel. Misalnya orang yang pakai kursi roda, orang yang pakai tongkat karena tunanetra begitu ya. Kan ada tuh infrastrukturnya tersendiri gitu ya. Kalau tunanetra tuh kan jalannya beda ya, yang warna kuning-kuning. Kalau kalian lihat di trotoar jalanan kota, di Surabaya itu ada, di Jogja juga ada, di kota-kota besar di Jakarta juga ada, meskipun tidak banyak. Terus kalau kalian ke kampus-kampus yang ramah disabilitas, seperti misalnya di UNER, di UNESA, terus di UGM gitu ya, di kampus-kampus yang ramah disabilitas. Saya nggak tahu di UTM, di UTM kayaknya ada juga. Itu ada setiap trotoar tuh ada satu rute kuning itu yang agak bergerigi itu. Nah, itu adalah bentuk sarana atau fasilitas untuk kalangan difabel seperti tunanetra agar tongkatnya itu bisa menjadi panduan bahwa dia berjalan di arah yang benar begitu ya, di trotoar jalan yang seharusnya begitu.
Nah, itu juga penting itu. Nah, ketika itu belum ada, belum memadai, maka inklusi sosial sulit terjadi. Nah, inklusi sosial di sosiologi ini memang cenderung merujuk pada yang paling sering dikucilkan itu ya kalangan difabel, kalangan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Kalangan difabel, perempuan, terus suku-suku tertentu, terus penganut agama tertentu. Nah, itu yang cukup sering disingkirkan gitu ya, sering tidak memiliki tempat, sering dieksklusi sosial, sering tidak dianggap oleh masyarakat mayoritas begitu. Nah, oke, itu tentang inklusi sosial. Tugasnya adalah untuk yang materi inklusi sosial adalah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi dengarkan baik-baik pertanyaan saya dan tolong dijawab beserta alasannya dan buktinya. Jelas ya? Pertanyaannya adalah, apakah di lingkungan kalian, terserah ya, mau di sekolah, mau di rumah, atau di tempat kalian sering bermain, sudah merupakan lingkungan yang inklusi sosial, yang menerapkan prinsip inklusi sosial. Lingkungan yang menerapkan prinsip inklusi sosial disebut lingkungan yang inklusif gitu ya. Jadi, apakah di lingkungan kalian sudah inklusif? Jawabannya sudah atau belum, ya kan? Kalau sudah, jelaskan. Dan buktinya apa? Buktinya dijabarkan aja ya, ditulis aja ya. Tuh. Kalau belum, jelaskan pandangan kalian bagaimana agar lingkungan kalian itu bisa menjadi inklusif. Jadi apa yang harus dilakukan? Dan apa yang bisa kalian lakukan? Tugasnya individu ya. Di apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang bisa kalian lakukan. Jelas? Oke. Itu ya. Jadi boleh di sekolah, boleh di rumah kalian, di kelurahan kalian, di komplek kalian, terserah. Itu. Tapi dikerjakannya di kelas ya, jadi bukan tugas di rumah, dikerjakan di kelas. Tapi kalian pikirkan aja selama ini yang kalian lihat seperti apa. Oke, selanjutnya, jadi tugasnya ada 2 ya. Selanjutnya ada kohesi sosial. Nah, kohesi sosial ini adalah persatuan. Kohesi itu artinya menyatu gitu. Nah, kohesi sosial merupakan suatu upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan masyarakat. Jadi bagaimana sebuah masyarakat bisa mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Nah, apa yang membuat masyarakat itu bersatu? Kata Emil Durkheim, yang bisa membuat masyarakat itu bersatu adalah satu, persamaan nilai. Nilai itu sesuatu yang dianggap penting. Macam-macam nilai, yang bisa uang. Kalau di sebuah perusahaan, kenapa orang-orang di situ mau bertahan ada di sana dalam jangka waktu yang lama? Ya karena penghasilan, karena profit kan begitu kan. Kalian di sekolah karena apa gitu kan. Terus tantangan ya, yang membuat orang bersatu itu karena ada tantangan yang sama. Terus juga kesempatan yang setara. Terus juga harapan dan kepercayaan. Jadi saling punya harapan satu sama lain dan saling percaya satu sama lain. Sedangkan menurut Rudy Harpam, kohesi sosial mencakup perasaan kebersamaan, kepercayaan sosial, kerjasama timbal balik, serta keharmonisan sosial. Oke, itu untuk materi kohesi sosial. Nah, tugas untuk materi kohesi sosial adalah menjawab pertanyaan saya juga. Nah, pertanyaannya adalah, jadi sengaja tidak saya tulis ya, biar kalian mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Nah, pertanyaannya adalah, apa dasar atau hal yang membuat kelas kalian itu menjadi kelas yang memiliki prinsip kohesi sosial? Apakah persamaan nilai? Apakah tantangan?
apakah kesempatan yang setara atau harapan dan kepercayaan. Pilih 2 dari 4 beserta penjelasan dan bukti contohnya. Jelas? Oke, itu saja untuk kali ini. Silakan ditulis di lembaran kosong yang ada di modulnya, difoto, diupload di link seperti biasanya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.